warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. So today we're going to learn about adjective words. But before that, let me introduce myself. My name is Jihan Fauziah Alaya, and today I'm going to be your teacher to teach you about adjective words. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata sifat basic aja, dan aku akan menjelaskan bagaimana cara adjective words atau kata sifat ini digunakan gitu dalam bahasa Inggris sehari-hari, dan mungkin lebih ke basicnya aja. Jadi tenang aja semuanya karena kita belum ke level atas. Jadi ini yang masih basic banget. Next. Nah, here I want to tell you guys that I take references from this story. The title is The Fir Tree, yaitu tentang pohon cemara. Kalian bisa pause sebentar untuk membaca ceritanya, dan aku akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Aku akan simpulkan bahwa di dalam bahasa Indonesia cerita ini tuh tentang pohon cemara yang dia ingin menjadi besar, dan dia ingin seperti menjadi teman-temannya itu yang sudah besar, dipotong lalu dibawa oleh manusia seperti itu. Lalu dia merasa iri dengan mereka, hingga akhirnya dia mengalami kejadian yang sama namun tidak sesuai ekspektasinya. Dia menyesal dan juga akhirnya kenapa ya dulu aku itu enggak mensyukuri apa yang aku punya, seperti itu. Karena sebelumnya di hutan di tempat dia hidup itu banyak sekali keindahan yang terjadi. Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, di sini get into the material. Kita akan belajar apa sih itu adjective. Nah, di sini untuk pengertian basic aja ya. I want to explain to you guys that adjective comes from the Latin word. Jadi adjective itu datang dari atau berasal dari kata Latin yang artinya adalah menambahkan atau meresap ke dalam. Nah, adjective itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan noun atau pronoun. Kalian akan belajar noun dengan temanku nanti setelah video ini. Dia akan mengajarkan kalian tentang noun. Jadi kali ini kita akan belajar fokus kepada adjective dulu. Nah, di sini juga adjective itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan kualitas seseorang atau dijadikan kata perbandingan. Contohnya, wah, mataku lebih besar dari matamu. Jadi artinya my eyes is bigger than yours, like that. Seperti itu ya guys, teman-teman semua. Nah, kita lanjut ke contohnya. Examples. Jadi di sini aku akan memberikan 2 contoh untuk memberikan kalian gambaran bagaimana adjective words ini biasanya digunakan. Contoh, I like old house. Nah, old ini adalah kata adjektifnya. Dia menggambarkan rumah yang sudah tua. Karena old itu artinya tua. Jadi artinya aku suka rumah yang sudah tua, seperti itu. Lanjut, the boy is tall. Tall itu artinya tinggi, dan boy itu anak laki-laki. Nah, di sini tall itu mendeskripsikan anak laki-laki yang tinggi, seperti itu. Lalu, let's check the adjective words from this story. Kita akan mengecek apa saja sih kata-kata adjective atau kata-kata sifat yang ada di dalam cerita tadi, yaitu the fir tree, tentang pohon cemara. Di sini ada 4 paragraf yang sudah aku tandai. Apa saja sih kata adjektifnya? Nah, kita masuk untuk penjelasannya. Nah, di sini the fir tree adjectives in the middle for paragraf 1, in the middle of a dense forest. Nah, di sini dense itu artinya padat. Dia menjelaskan atau menggambarkan bahwa hutan itu benar-benar lebat atau padat. Kalian pasti pernah lihat kan hutan-hutan yang padat banget sampai tanpa ada pemukiman sama sekali. Nah, seperti itu gambarannya. Karena dense forest itu adalah tempat tinggalnya si the fir tree itu tadi. Lalu there was a small fir tree. Nah, di sini small itu menggambarkan bahwa fir tree itu atau pohon cemara itu masih kecil. Dia masih kecil, jadi pohon cemaranya itu kecil. Kalian paham?
Nah, seperti itu. There was a small fir tree like that. And then envious. Nah, di sini envious agak berbeda sedikit ya, karena dia menggambarkan perasaan. Jadi adjective itu nggak cuma menjelaskan tentang fisik atau seperti misalnya beautiful, ugly, fat, thin like that. No, tapi juga menggambarkan tentang perasaan, kayak he was angry, he was sad like that. Nah, envious ini adalah gambaran perasaan dari pohon cemaranya ini. Dia merasa iri dengan teman-temannya yang sudah besar, dipotong lalu dibawa deh oleh manusia untuk digunakan sebagai tiang kapal ataupun pohon Natal, seperti itu. Lanjut ke verb 2, ke paragraf kedua. Nah, di sini ada satu kata adjektif atau kata sifat, yaitu happy. Happy ini sama dengan envious. Dia menggambarkan perasaan dari si fir tree atau pohon cemara ini, karena akhirnya dia bahagia nih. Dia bahagia karena dia dipotong, dia sudah besar, dia dipotong lalu dibawa oleh manusia. Dan dia juga akan digunakan sebagai pohon Natal. Ini akan diceritakan di paragraf selanjutnya. Nah, the fir tree was taken to a lively house. Di sini ada satu kata adjektif aja, yaitu lively. Nah, lively ini dia menggambarkan atmosfer dari rumahnya. Seperti itu. Dia menggambarkan bahwa rumahnya itu ramai, penuh dengan semangat. Kalian mungkin bisa bayangkan bahwa dalam setiap hari Natal pasti setiap rumah itu ramai kan untuk merayakan hari-hari Natal, seperti itu. Nah, jadi lively itu mendeskripsikan atmosfer yang ada di rumahnya karena dalam masa perayaan Natal. Next, paragraf yang keempat. Wow, di sini ada banyak sekali ya kata adjektifnya. Gak apa-apa deh, kita jelasin satu-satu. Nah, the joy was short-lived. Short-lived itu apa, Kak? Short-lived itu adalah kata adjektif juga. Memang dia dua kata, tapi dalam dua kata itu artinya satu, yaitu sementara atau tidak berlangsung lama. Atau sebentar kalau bahasa kita ya. Nah, di sini short-lived itu mendeskripsikan tentang kebahagiaan di fir tree-nya atau dari pohon cemaranya yang tidak berlangsung lama, cuman sebentar aja gitu kebahagiaannya. Lalu setelah Natal dia dibawa tuh ke tempat yang dark and silent, di loteng yang dark and silent. Apa itu, Kak, dark and silent? Nah, itu juga kata sifat dua-duanya. Dark and silent itu adalah kata sifat yang menggambarkan lotengnya gelap dan juga hening, dimana di sini si the fir tree-nya atau pohon cemarannya itu dia mulai layu dan juga sedih. Layu dan sedihnya dari mana? The withered and sad-nya. Kita lanjut ya. Tuh, dijelaskan bahwa withered itu mendeskripsikan kondisi dari pohon cemarannya yang dia layu perlahan-lahan karena ditinggalkan di loteng yang gelap kayak tadi, di loteng yang hening, seperti itu. Hingga akhirnya the fir tree merasa sedih. Dia sad, he felt sad like that, karena menggambarkan perasaan sama seperti yang happy tadi. Nah, di sini masih ada dua paragraf nih yang belum aku temukan kata-kata adjektifnya. Mungkin teman-teman bisa ya untuk menemukan kata adjektifnya lalu ketik di kolom komentar. Oke, aku rasa di sini kalian mulai memahami ya, mulai bisa mengidentifikasi. Wah, adjective words ternyata digunakannya seperti ini gitu. Misalnya seperti kayak he is tall, seperti itu. Wah, dia tinggi. Nah, itu kata adjektif juga tuh. Jadi saya rasa kalian sudah bisa mulai menggunakan kata-kata adjektif dalam keadaan sehari-hari dalam bahasa Inggris, dan juga bisa mengidentifikasi gitu struktur penggunaannya seperti apa. Jangan lupa ya ketik di kolom komentar apa saja kata adjektif yang ada di dua paragraf ini. Wah, kita sudah berada di akhir.
Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah.